Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Indra Pratama dari Prodi Informatika Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem dan berpikir sistematik dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu wawasan dan aplikasi teknologi. Baik, kita langsung masuk aja untuk slide kedua. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memahami dasar-dasar sistem. Yang kedua, ada pengantar berpikir sistematik. Yang ketiga, manfaat dan aplikasi nyata. Nah, yang pertama, memahami dasar-dasar sistem, yaitu konsep, komponen, dan klarifikasi. Dan untuk yang kedua, pengantar berpikir sistematik, pendekatan holistik dalam pemecahan masalah. Dan yang ketiga, manfaat dan aplikasi nyata, penerapan teori sistem dalam berbagai bidang. Baik, kita lanjut slide selanjutnya, memahami sistem. Nah, sistem itu sendiri kumpulan komponen berinteraksi untuk tujuan tertentu, dan pendekatan ini membantu memahami suatu kesatuan. Nah, untuk selanjutnya, untuk konsep dasar sistem tersendiri itu ada 3, yaitu input, proses, output. Dan untuk input itu data atau elemen yang masuk, proses itu transformasi input menjadi output, dan output sendiri hasil akhir dari proses dengan feedback dan kontrol sebagai elemen penting. Nah, di sini tadi penjelasan input, proses, output, feedback, dan kontrol yang merupakan komponen sistem. Oke. Nah, di sini kita lanjut masuk ke berpikir sistemik. Nah, berpikir sistemik itu apa sih? Melihat hubungan antar bagian, bukan terpisah. Nah, yaitu holistik, jangka panjang, keputusan tepat. Nah, holistik tersendiri itu pendekatan menyeluruh, dan jangka panjang itu menilai efek dan pola sebab akibat, dan keputusan tepat, berlanjut, dan lebih baik gitu. Nah, di sini untuk klarifikasi sistem, untuk abstraks versus fisik, yaitu konseptual versus terwujud. Nah, misalnya gitu kan. Dan untuk deterministik PS versus probabilistik, dan terprediksi versus tidak pasti. Nah, untuk tertutup versus terbuka, isolasi versus berinteraksi, dan untuk alamiah versus buatan, alami versus rekayasa. Nah, di sini untuk sederhana versus kompleks, atau mudah versus sulit. Nah, kita lanjut. Nah, sistem, subsistem, dan supersistem yaitu dibagi menjadi 3. Nah, supersistem itu yaitu sistem lebih besar, dan sistem itu keseluruhan unit, dan subsistem itu bagian-bagian kecil. Nah, contohnya itu pemerintah pusat untuk super sistem, dan sistem untuk itu provinsi, dan subsistem itu kabupaten. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, kita lanjut untuk manfaat berpikir sistemik. Yang pertama, hindari solusi jangka pendek, masalah baru. Nah, untuk identifikasi akar masalah atau bukan gejala, tingkatan klarifikasi dan sinergi, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, teori sistem dan berpikir sistematik penting di berbagai bidang, bantu pemahaman dan pengambilan keputusan kompleks, hasil solusi berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Di sini untuk kesimpulan, teori sistem dan berpikir sistematik merupakan pendekatan penting dalam memahami kompleksitas dengan menekankan hubungan antar komponen. Pendekatan ini mendukung analisa yang menyeluruh dan solusi yang berkelanjutan. Nah, relevan dalam berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, teknologi, dan kebijakan publik. Nah, selanjutnya untuk penutupnya di sini, pemahaman terhadap teori sistem dan berpikir sistematik menjadi fondasi penting dalam merancang
solusi atas permasalahan kompleks. Nah, dengan mengadopsi sudut pandang menyeluruh, kita dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, semoga materi ini membuka wawasan untuk menerapkan pendekatan sistem di bidang masing-masing yang kalian jalani. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.